Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Unu Channel, kumpulan tutorial komputer. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan CorelDRAW versi 2018. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang fungsi daripada tools yang ada pada aplikasi Corel ini. Nah, sekarang kita akan membahas masing-masing satu persatu fungsi daripada tools atau toolbox yang ada dalam aplikasi Corel ini. Baik, yang pertama ada Victool. Nah, kalau di versi versi X7 sebenarnya dia hanya ada dua bagian di sini. Pre-transform ini belum masuk di bagian sini. Nah, pada 2018 ini sudah disediakan. Nah, di mana memang fungsi daripada Victool ini atau freehand Vic yang pertama untuk menyeleksi objek, kemudian untuk memindahkan objek tertentu. Contoh, nah ini, ketika kita ingin memindahkan objek ini, boleh dengan cara seperti ini, tapi dengan catatan harus pada titik tengah sehingga bisa kita pindahkan. Nah, berbeda ketika kita aktifkan Victool. Nah, kemudian kita bisa klik atau tarik di bagian mana saja. Oke, jadi ini fungsi daripada Victool. Freehand Vic juga sama. Nah, kecuali di bagian ketiga ada pre-transform ini. Nah, ketika kita klik tahan, maka objek yang kita klik ini bisa saja berubah. Oke, nah ini. Oke. Jadi intinya adalah pada bagian Victool ini sering sekali kita gunakan ketika melakukan editing, karena memang fungsinya sangat kita butuhkan ketika kita ingin memindahkan suatu objek. Oke, kemudian yang kedua, di bawah Victool ada namanya Shape Tool. Nah, Shape Tool ini terbagi beberapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 bagian di versi 2018. Kalau di X7 kalau tidak salah cuman 6 atau 7. Nah, di mana Shape Tool ini berfungsi sebenarnya untuk merubah bentuk objek yang sudah kita buat. Nah, contoh bujur sangkar yang sudah kita buat atau persegi segi panjang ini bisa kita rubah dengan cara mengklik atau mengaktifkan Shape Tool, kemudian menarik pada bagian sudut tertentu. Oke, jadi ketika kita ingin mengedit hanya bagian ini, tinggal klik satu kali. Nah, juga klik satu kali. Kalau kita langsung tarik tanpa mengklik, maka semua akan berubah. Oke. Kemudian kedua, di sini ada smooth. Sebenarnya hampir sama semua untuk merubah tampilan daripada objek yang sudah kita buat. Nah, ini tinggal klik, tarik. Nih. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada smear. Nah, ini untuk merubah objek juga. Oke, jadi hampir sama ini fungsi daripada tools yang ada di Photoshop juga. Kemudian selanjutnya ada triwheel. Nah, ini untuk
apalagi namanya, memberikan objek lingkaran. Nah, jadi contoh, umpama ini saya mau buat kotak, kemudian saya berikan warna, tinggal klik sekali dulu, kemudian tekan. Nah, jadi kita tekan terus, klik, kemudian jangan dilepas, tekan terus. Oke, jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya saya buat lagi satu, acek. Nah, hampir sama semuanya, merubah bentuk objek pada suatu lingkaran maupun persegi. Oke, semua sama yang di sini. Oke, saya rasa itu saja untuk bagian yang kedua ini. Kemudian selanjutnya ada crop tool atau fungsinya untuk memotong. Jadi saya rasa ini sudah tidak asing lagi. Crop di HP sering kita gunakan juga. Kita crop di sisi mana yang ingin kita potong atau di sisi mana yang ingin kita ambil, maka proses seperti ini saja. Di bagian yang terang ini yang akan kita ambil, kemudian yang bagian yang pudar ini agak gelap, ini yang akan kita hilangkan. Tekan enter. Oke. Kemudian yang kedua ada knife atau pisau. Nah, jadi sama sebenarnya untuk memotong. Ini jarang kita gunakan. Jadi kita harus menggaris dua kali garisan. Kalau cuma sekali, ini akan menghapus semua objek. Nih, saya mau potong di sini, delete. Oke. Kemudian selanjutnya ada virtual segment delete. Nah, jadi ini untuk menghapus sebenarnya. Klik delete. Nih. Kemudian eraser. Nah, eraser ini biasa kita gunakan untuk menghapus foto atau background foto juga. Nah, ini. Kalau di pada objek atau pada gambar, nah ini sebenarnya merubah posisi atau merubah bentuk juga. Tapi sering biasa gunakan untuk menghapus latar foto. Nah, seperti ini. Jadi hampir sama fungsi daripada eraser yang ada di Corel Draw. Di versi 2018 ini sudah bagus, beda dengan versi yang X7 atau X4. Nah, ini sudah sama bentuk atau fungsinya eraser yang ada pada Photoshop. Kita tinggal mengklik kemudian menggaris, nah, maka secara otomatis akan terhapus. Nah, beda kalau X4. Oke. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada zoom. Nah, ini sebenarnya untuk merubah tampilan. Tinggal kita klik. Jadi memperbesar pada bagian objek tertentu yang ingin kita rubah tampilannya. Klik. Nah, ini untuk menggeser secara keseluruhan objek. Nah, beda kalau yang ini, hanya pada objek yang kita aktifkan. Oke, kemudian, nah ini sering sekali juga kita gunakan. Di sini ada freehand. Nah, ini untuk membuat satu garis. Oke. Kemudian ada point lain sama. Membuat garis. Kemudian ada bezier. Nah, ini biasa juga kita gunakan untuk menghapus background foto. Jadi kita tinggal klik satu kali, kemudian
bisa kita lengkungkan dengan cara menekan tombol atau menekan klik kiri, kemudian kita merubah gaya daripada garis ini. Oke. Kemudian ada pen atau pen tool. Nah, berbeda dengan yang ini tadi. Kalau pen tool ada histori garis ketika kita membuat satu garis. Jadi ada kelihatan garis. Dibanding dengan yang ini tadi. Tidak kelihatan atau tidak nampak garis di mana akan mengikuti arah untuk membuat suatu garis. Nah, ini ada kelihatan. Nah, beda dengan yang tadi. Teaser. Tidak ada kelihatan tapi tetap tersambung ketika kita melakukan suatu titik atau membuat suatu garis. Dan akan berhenti ketika antara ujung yang pertama dengan yang terakhir, kemudian kita klik sehingga terputus garis yang sudah kita buat. Kemudian ada spline. Ini membuat kurva sebenarnya juga. Klik, kemudian arahkan kursornya, klik satu kali, kemudian mengarahkan lagi. Oke, yang jelasnya pada intinya semua ini untuk membuat garis. Oke. Nah, selanjutnya nah ini versi 2018 memang juga berbeda. Ini sebenarnya bergabung di sini di versi X7. Ini membuat garis juga dengan gaya tertentu. Yang bisa kita pilih. Biasa juga kita pakai membuat kaligrafi. Oke. Nah, bisa kita pilih. Modelnya oke. Nah, kemudian selanjutnya ini saya hapus dulu. Di sini ada rectangle atau persegi 4. Ini ketika kita ingin membuat satu kotak. Nah, jadi ini hampir sama. Klik. Nah, tapi sering kita gunakan yang ini. Nah, kemudian selanjutnya ada ellipse tool, membuat lingkaran. Kemudian ada polygon, membuat persegi 5, segi 6. Nah, tergantung yang kita inginkan, atau segi 3, segi 4. Oke. Kemudian bagian bawah ini semua ketika kita ingin membuat satu simbol atau membuat bintang, kemudian star, kompleks star, kemudian ada graph paper juga, ini untuk membuat tabel boleh juga. Ya. Kemudian 10 baris, kemudian 5 kolom. Nah, ini. Selanjutnya spiral sama membuat satu simbol. Nah, ini juga. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah text tool. Nah, ini yang sangat penting juga ketika kita ingin mengedit atau memberikan teks pada satu objek. Klik. Nah. Kemudian bagian bawah ini tabel sama yang tadi. Kemudian ini paralel dimensi. Nah, biasa kita gunakan untuk membuat ukuran dimensi rumah sebenarnya. Secara otomatis dia akan ada ukuran di sini. Berapa lebarnya? Nah, secara otomatis sudah tercantum di sisi tengah, di bagian tengah ini. Jadi semua hampir di sini. Ini jarang kita gunakan karena memang membuat suatu dimensi bangunan rumah itu terkhusus sebenarnya kita pakai aplikasi AutoCAD.
Next, selanjutnya ada strike line container konektor. Nah, hampir sama untuk membuat garis juga ya, semua fungsinya sama juga. Nah, karena kita membuat suatu desain, kita hanya buat setengah kotak seperti ini. Nah, kemudian ini untuk memberikan drop shadow itu untuk bayangan. Kita coba. Warna merah, warna pink ya. Tinggal mengklik bagian panah segitiga hitam kecil, klik kiri ya, drop shadow, klik. Nah, tinggal memposisikan model daripada bayangannya. Sini kita bisa rubah. Kemudian juga di sini bisa kita edit. Ini warna bayangannya warna apa, kemudian kita kasih normal, kemudian jenis bayangan, ketebalannya. Ini juga. Nah, oke, untuk drop shadow saya hapus. Kemudian di sini ada kontur. Nah, ini untuk membuat model sebenarnya atau gaya daripada suatu objek, memberikan 2 atau lebih, dan memberikan juga warna lebih daripada 1. Nah, tergantung kita warna apa yang ingin kita terapkan pada objek. Ini juga berlaku pada teks. Juga sering kita gunakan ketika mengedit spanduk ya. Nah, selanjutnya ada blend. Nah, blend ini juga menambahkan objek tanpa harus mengcopy objek satu kemudian objek yang kedua. Contoh, kita membuat suatu garis, tekan shift supaya lurus. Nah, kemudian saya copy, klik kanan. Nah, kemudian kita pakai blend, klik, kemudian tarik segini. Oke, jadi secara otomatis antara garis yang satu dengan garis yang lain akan terdapat garis di bagian tengah dengan jarak yang semuanya sama. Oke. Kemudian ada distort. Nah, ini sebenarnya merubah bentuk objek juga. Sorry, yang aktif tadi ini ya. Kita rubah yang ini aktifkan. Nah. Kemudian ada envelope, ini juga merubah bentuk objek sama. Ini berlaku juga pada teks. Nah, biasa Anda lihat teks seperti ini. Nah, oke. Kemudian next ada extrude. Nah, ini yang sering sekali juga kita gunakan. Ini extrude 3 dimensi. Membuat suatu 3 dimensi. Pama teks. Kemudian kita rubah warna. Ini kita rubah warna dasar umpama merah. Kemudian modelnya serta teman-teman, kemudian pewarnaan di sini.
Kita klik ini. Nah, ini kita klik ya, supaya bisa memberikan dua warna. Jadi warna dasar tadi merah, kemudian ditambahkan dua warna lagi, warna seumpama kuning ini, kemudian warna hitam paling belakang, merah kuning nih. Kemudian tadi gayanya atau modelnya tergantung teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya ada block shadow. Jadi hampir sama tadi drop shadow. Dia hanya bentuknya bentuk blok. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya lagi ada color apa ini? Head rover. Nah, ini sebenarnya untuk menciplak warna. Contoh, dua warna. Nah, ini saya memberikan warna yang sama. Bisa saya klik ini, kemudian saya klik ini. Jadi klik sekali, kemudian pilih objek yang ingin kita berikan warna. Oke, ini sama. Kemudian ada interactive fill. Nah, interactive fill ini untuk memberikan warna pada objek dengan warna yang berbeda, dengan beberapa warna. Contoh, ini kita klik kiri tahan tarik. Nah, jadi yang bisa kita berikan warna pada kotak ini 1, 2. Jadi ketika ingin saya rubah, saya tinggal klik, kemudian warna pink, atau bisa juga di sini. Sini juga boleh. Anda mau tambahkan warna, tinggal klik 2 kali pada garis ini. Nah, sehingga terbentuk kotak. Nah, kemudian bisa kita rubah warnanya. Klik 2 kali. Bentuknya, jenisnya tergantung daripada posisi kotak yang satu dengan kotak yang lainnya. Bisa kita rubah juga di sini. Nah. Oke. Ini juga sama untuk merubah bentuk, kemudian model warnanya atau jenis warna juga. Nah, kemudian selanjutnya ada Smart Fill Tool. Nah, ini sebenarnya berfungsi untuk menggandakan sebenarnya. Contoh ini, saya pilih, kemudian saya pilih ini, saya kasih warna hitam, saya klik di sini, maka ada 2 warna yang bisa kita ambil. Kita klik, kemudian ini. Jadi sama halnya mengcopy satu objek dengan memberikan warna yang berbeda. Tuh, saya ulang. Ini warna pink. Klik di sini, ubah. Nah, ini bisa kita pindahkan. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan yang kedua tentang fungsi daripada tools. Teman-teman bisa mencari referensi lain tentang fungsi daripada toolbox yang ada pada Corel ini. Ini hanya kemampuan atau pengetahuan saya tentang fungsi-fungsinya. Teman-teman bisa mencari fungsi ataupun referensi yang lain, apa sebenarnya fungsi toolbox yang ada pada Corel Draw. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.